Masih terbayang saat kau memulai perbincangan ringan selayaknya teman. Namun kau memulai mengetuk pintu hatiku yang sedang ku tutup untuk siapapun. Ternyata kau hanya singgah sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di channel Poya bersama gue Yasuel Safa. Untuk kali ini sebenarnya video kali ini video pertama lagi setelah Lebaran Idul Fitri. Nah sebenarnya sebelum gue podcast hari ini, gue udah podcast duluan sebenarnya sama nih anak. Cuman karena ada satu kesalahan, banyaknya suara yang masuk, akhirnya gue record ulang. Pasti lo juga udah penasaran sama siapa kan? Siapa lagi kalau bukan Dila. Halo Dil. Halo. Apa kabar Dil? Baik, alhamdulillah. Okay. Oh iya, karena ini bertepatan sama Lebaran Idul Fitri, minal aidin wal faidin Dil. Juga ya. Iya. Selama bulan puasa, selama Lebaran kemana Dil? Di rumah aja. Mudik gak? Enggak. Enggak mudik, emang nggak boleh. Emang nggak punya kampung? Enggak ada. Emang nggak ada. Semua keluarga di sini. Wih, semua keluarga di sini. Tapi belum keluarga kan? Belum. Ya. Iya aja lagi. Belum. Cepet banget. Cepet banget. Saudara maksudnya. Oh, saudara. Bisa. Belum keluarga. Belum, cepet banget. Itu kayak promo ya, Dil? Enggak. Oh, enggak. Dil. Nih, kan gua tuh kemarin kita sempet podcast, cuman emang karena ada sebelum gua upload juga gua kan kirim file kan emang bener-bener berantakan banget ya. Iya, yang file suaranya itu. Iya. Akhirnya kita buat ngatur lagi akhirnya baru nih bisa. Iya Dil. Kan lu yang gua tahu kita tuh kenal tahun berapa sih Dil? Pas zaman-zaman BlackBerry ya. Ya Allah, masih jadul banget ya. SMA kuliah sih tuh. Ya gua nggak tahu sih. SMA ya? Masih SMA. Itu udah lama banget ya. Tapi dia sorry. Sebelum lu, maksudnya kesibukan lu apa sehari-hari selain kerja yang gue tahu ya? Paling kerja, terus ada kursus bahasa, ada bikin video di rumah udah. Kursus bahasa apa? Korea. Korea. Kenapa biar? Kemarin lupa diceritain, ya bener enggak? Iya, kemarin emang lupa diceritain, makanya kan gue nanya. Iya, lupa. Emang kemarin tuh sebenarnya banyak banget pembahasan. Pas gue mau upload, ini sayang banget. Sayang banget. Iya, sayang banget, cuman dianya enggak ya. Salah. Ya, gitu. Iya, sayang, cuman karena pembahasan itu menarik, akhirnya wah, sayang nih kalau di-upload tapi banyaknya suara. Ya udahlah. Akhirnya gue nggak jadi bikin ulang. Pas udah bikin ulang, ada aja suara aja. Tapi nggak diberhenti. Emang sengaja powernya gue matiin. Powernya gue cabut. Jadi kalau sama ada suara bocor-bocor masuk, emang sebelah lagi ada acara hajatan. Harus dimaklumi aja. Iya. Itu kursus bahasa Korea buat apaan? Emang diwajibkan untuk dari kerjaan? Enggak. Apa emang aja sama bahasanya sih. Sulit kan? Kalau buat yang seneng enggak kali ya? Enggak ada yang susah sih sebenarnya kalau. Enggak ada yang susah. Asal mau usaha. Bener. Udah berapa lama dia?
Dari tahun kemarin kalau nggak salah, awal tahun kemarin. Awal tahun kemarin? Awal tahun kemarin. Jadi baru 2 level, baru level dasar banget. Emang tahapnya harus berapa lah? 8, ada 8 level. Serius? Heeh. Itu cuman buat apa? Maksudnya cuman buat yang penting bisa aja? Enggak juga sih, dia juga apa ya, karena resmi yang dari Korea, tempat khususnya. Itu dia kayak ngadain acara kebudayaan juga, jadi kita tahu kebudayaan sana, gitu. Hari-hari besar sana ngerayain juga, jadi kita tahu gitu. Oh, tanggal segini mereka ngerayain ini, tanggal segini mereka ngerayain. Oh, lebih budaya mereka juga Kita diajarkan tahu ya. semuanya. Mereka juga ngadain beasiswa juga buat ke Koreanya langsung. Oh, tapi ikut program itu beasiswa? Belum bisa. Kenapa? Dari kantor yang belum bisa sebenarnya. Karena kalau dari kantor itu 5 tahun kerja baru boleh dikasih izin. Emang belum lama? 3 tahun baru. Oh, masih 2 tahun lagi? Berarti cukup lama ya? Lama. Itu sampai kalau 8 itu sampai berapa? Tergantung, kita terus ngambil apa mau. Oh, bisa cuti-cuti Boleh, bisa. boleh. Oh, sama kayak kuliah. Makanya kemarin juga sempat cuti setahun itu karena pindah kan, karena pandemi itu dia nggak di kelas nih, pindah kelas online. Penyesuaiannya kan beda kan, kalau di kelas kan bisa nanya langsung apa gimana. Jadi sempet nggak mau deh kalau kelas online, mikirnya gitu. Tapi ternyata sampai masuk tahun ini kan keadaan Masih online, masih harus online juga. terus mikirnya kapan lagi kalau nungguin kelas offline. Iya. Ya nggak tahu kan kapan. Jadi ya udah deh, mendingan nanti lanjut lagi aja kayaknya. Berarti mulai lagi? Mulai kapan tuh? Agustus kayaknya deh. Agustus. Ada kelas lagi. Agustus ini. Berarti pendaftaran lagi? Daftar lagi, tes lagi. Tes lagi. Tapi bisa langsung lanjut level selanjutnya. Oh, emang lu sampai level berapa kemarin? Baru 2. Baru 2. Berarti lanjut ke level 3. Ya. Oh, iya. Ternyata emang sesibuk itu ya. Kalau bikin video apa tuh? Kadang Yang bikin yang Lego, kadang bikin Gundam, kadang cover. Iya, menarik nih. Ya, Masalah cover lagu kan? cover lagu. Itu pernah cover lagu apa aja? Campur-campur sih. Ada Indonesia, ada Korea juga, ada bahasa Inggris juga. Oh, iya. Gue pernah ngeliat tuh uploadan lu yang di IG bernyanyi. Gimana rasanya nyanyi sama Judika, sama siapa lagi? Payung Teduh. Itu gimana, Dil? Nggak sengaja sih semuanya. Itu acara apa sih? Kalau yang Judika, acara ulang tahun di kantor, yang bintang tamu. Oh, yang bintang tamu acara kantor. Kalau Payung Teduh ya acara panggung biasa, tiba-tiba naik aja. Tiba-tiba naik aja gitu. Tiba-tiba ketarik aja. Tapi ini ya, yang sebelumnya kan emang yang gue ngeliat video yang sebelumnya kan, lu punya story tuh sama siapa? Vokalisnya ya? Nggak vokalisnya doang sih. Sama personil Payung Teduh ya? Ya cerita awalnya karena waktu itu kampus pas zaman kuliah mau ngadain acara dan mengundang mereka. Jadi pas awalnya emang siapa namanya senior di kampus itu tahu, oh Dila suka nih sama Payung Teduh. Dan kenapa bisa suka sama Payung Teduh itu awalnya dari teman juga infonya, Dil ada lagu ini nih, lo kan sukanya lagunya yang slow kayak gitu. Iya. Ini band indie, oh kita belum tahu-tahuan kayak band indie lah apa gitu, nggak tahu. Itu masih awal-awal kuliah sih, kalau nggak salah masih semester 1 lah. Terusnya nanti dia ada acara di Jakarta nih, lu tonton aja tanggal segini deh, jam segini. Pas nonton itu jauh banget dari panggung belakang deh. Oh iya lagunya enak ya, ternyata seenak itu, sejuk gitu kan lagunya. Cocok lah sama grupnya namanya Payung Teduh. Iya, Teduh lah ya. Emang Teduh banget. Dan sempat dibilangin kalau nonton mereka tuh harus duduk di bawah. Harus lesehan. Iya harus lesehan, kan yang nggak percaya, kayaknya cuma bohong doang, tapi ternyata benar karena mungkin mendukung suasana dari lagunya kan. Dan setelah itu ya udah karena tahu gue itu suka sama si Payung Teduh, akhirnya mengundang mereka dan gue dipilih jadi panitia yang megang si Payung Teduh ini. Oh. Berarti emang bener-bener ada jalannya lah ya buat ketemu sama mereka ya. Aja. Dan itu pertama kali sih ketemu langsung sama awalnya itu Mas Isnya, vokalisnya. Gimana ketemu sama mereka? Dia baik banget. Baik banget sih. Asli ya. Baik banget. Yang sampai sebaik itu, seramah itu loh gitu mereka. Tapi mereka tahu kalau lu fansnya mereka. Awalnya pas ke rumahnya Mas Is sama senior waktu itu, berdua doang kan. Mas Is baru pulang ngajar dari ngajar musik. Di situ dia yang kayak ngenalin sendiri gitu loh.
ini kok nih anak kayaknya pernah gue lihat, tapi kan bingung juga pernah lihat di mana, orang nggak pernah ketemu langsung. Jadi karena di Instagram itu heboh banget sih. Hebohnya kayak nge-cover lagu mereka, nge-tag ke ngetek ya. Terus kayak foto apa nge-tag ke mereka kayak gitu. Fotonya sih foto mereka, tapi Foto mereka cuman lu tag dan nge-tag ke mereka juga. Jadi ya si Mas Is tuh langsung kenalin, lu rame di Instagram bukan sih? Oh, Mas Is kenalin saya. Dan ternyata dia ngeh. Oh iya. Oh peka ya? Peka. Iya, emang butuh peka itu ya? Peka, maksudnya ini ngeh. Oh gitu. Gitu, ngeh. Mengekan. Jadi kalau nih anak yang sering berisik banget nih di IG, sering-sering ngetek apa-apa ngetek kayak gitu. Terus pas akhirnya Mas Is tahu, pas akhirnya lo dikenalin sama itu gimana tadi? Ya nggak nyangka sih, di notice gitu kan. Maksudnya mereka ngeh ternyata. Nah akhirnya pas nggak lama abis dari rumahnya si Mas Is itu, dia ngasih kontak karena kan emang kita mengundang mereka kan. Komunikasinya melalui Mas Is dulu nih sebelum ke manajernya. Setelah itu kira sekitar seminggu kemudian deh gue dikabarin mereka mau main di salah satu kampus daerah Jakarta. Tapi gue nggak tahu nih posisi kampusnya di mana, dan mikirnya karena nggak ada temen ya udah nggak usah datang deh. Ternyata diajakin bareng, ayo dia bareng aja sama gue. Emangnya orang sesantai ini gitu mikirnya kan, lu kan bakal manggung gitu di situ. Masa gue diajak-ajak ke situ, emang gue siapanya kan mikirnya gitu kan. Ternyata emang sesantai itu, dan naik kereta bareng. Serius? Naik kereta bareng. Dan itu lagi terkenal ya? Lagi ini banget, mereka terkenal banget pada tahun-tahun pada masanya itu. Iya. Emang keren banget maksudnya. Gue ngelihat juga gayanya sesantai itu ya. Emang keren banget lah, asli. Nah, pas lu naik kereta sama dia, orang ngehin gak sih? Ada beberapa ada yang ngeh. Cuman mungkin karena itu berangkatnya sekitar abis maghrib, jadi kan kereta nggak terlalu penuh. Kita kayak lawan arah kan ke Jakarta kan. Orang kan lebih agak ramai ke arah sini nih kalau udah jam-jam segitu. Ada beberapa yang ngeh, yang anak-anak muda, tapi ya kayak cuman nyapa gitu aja. Oh, enggak terlalu heboh. Mungkin orang-orang kayak Mas Is nggak mau gimana gitu ya sama kayak mas gini, nggak mau banget ya. Nggak terlalu kayak gimana sih. Dan dia juga kayak pakai tudung, cuman tetap aja orang akan kenalin karena rambutnya, postur tubuhnya. Terus kalau di jalan kan diriap kayak gitu aja kan, pasti orang ngeh sih. Modest tutup kayak apapun. Akhirnya pas lu naik kereta bareng sama dia itu menuju ke kampus itu. Ke kampus itu? Langsung ke kampus. Mereka pas nyampe waktu itu baru ada kru-krunya aja. Personil yang lain belum nyampe. Pas personil yang lain nyampe, dikenalin deh. Ini Dila yang mau ngadain acara nanti di kampusnya gini. Dia yang megang kita, gini. Ini manajer kita gitu, kita kenalin. Dan ya udah santai banget. Apa ya? Menariknya gini. Harusnya si manajer yang mengenalkan, bener dong. Bukan si artis. Nih malah si artis yang ngenalin lu ke personil dan kru-kru yang lain. Nah, pas sampai di acara kampus itu, lu duduk sebagai penonton apa lu di dalam apa sih namanya, besi gitu tuh? Enggak, kan ada tuh. Karena dia kampus seni kan. Kampus seni, jadi kayak panggungnya juga pendek. Nggak terlalu tinggi. Nggak pembatas. Jadi ya udah di samping panggung aja. Oh, nonton. Jadi kayak serasa dijagain banget gitu. Iya. Mbak di sini aja, jangan gitu. Kalau di situ kayak terlalu disangkain adiknya kali ya. Waktu itu sempat kenalinnya temen. Iya. Ya itu kan gue. Iya itu kan ke kru dan ke personil kan, tapi kita kan nggak tahu kan kalau si panitianya kan mungkin kenalin adiknya kali, makanya sampai dijagain sebegitu. Kayak gitu nyaman. Seenak gitu, maksudnya ngerasa apa gitu ya? Karena kan istilahnya lu ya? Iya maksudnya kan sama sekali. Lu fans dan lu kenal sama artis yang emang lagi boomingnya dan sampai diperlakukan seperti itu kan kayaknya lu mimpi apa gitu kan? Mimpi apa sih? Iya. Masih ada seminggu doang gitu kan? Iya. Yang sebelumnya nonton kayaknya di belakang banget, jauh banget nggak kelihatan orangnya. Sekarang nonton dengan segampang ini. Gitu. Iya makanya. Nah, pas ini kan karena lu datang ke sana untuk ngundang acara kampus. Nah, pas acara kampus lu gimana akhirnya? Nah, waktu itu kan kayak sempet berapa kali ketemu di beberapa acaranya kan. Kayak pas kayaknya sih waktu itu sempat ketemu bulan puasa. Nah, pas lagi sebelumnya yang awal banget ke rumahnya,
senior kan juga sempat bilang, Mas nanti boleh nggak Ila kalau nyanyi satu lagu dulu nih, satu lagu aja deh sama Mas Is pas acara kampus kita, boleh nggak? Oh boleh, tapi harus latihan dulu ya, gituin. Ya bisa aja kan penyesuaian suara kayak gitu kan. Masalahnya dia cowok, penyanyi cowok, beda kan nadanya. Terus ditemuin lah pas sebelum acara kampus itu, kita ditemuin di mall. Gue nonton juga, nonton sendiri. Dan itu pas gue nyampe sana itu acara belum mulai, panggung masih kosong. Kayak kalau di mall kan kayak acara lobby aja kan, nggak pakai panggung lah. Tiba-tiba krunya itu ngenalin, Mbak Dila. Padahal baru sekali ketemu yang di kampus sebelumnya. Oh, yang kampus sebelumnya. Akhirnya lu datang ke acara yang acara lagi. Itu pas banget bulan puasa. Pas ketemu sama kru, ini sendiri aja. Tiba-tiba sampailah personil yang lain. Yang nyampe duluan, yang basis. Oke, basisnya. Tiba-tiba nyamperin duduk. Dila sendiri aja. Emang mereka pada ngenalin ya? Padahal baru sekali ketemu. Kok segampang itu mereka ingetnya kan? Dan seramah itu gitu, nggak nyangkanya sih seramahnya itu. Setelah pas udah acara selesai, mikirnya oh ya udah, mereka mah sama timnya, mereka juga ada yang buat teman-temannya, mungkin kan sekalian buka puasa bersama kan. Gue pulang, sebenarnya nggak ada niatan buat nemuin sih, emang pengen nonton aja pas saat itu. Pulang dan naik kereta udah ngelewatin 2 stasiun, tiba-tiba di WA sama Mas Isen. Dil di mana? Sini makan bareng sama kita, katanya gitu kan. Ya udah lewat 2 stasiun lagi. Terus akhirnya gue bilang aja, oh bentar Mas, lagi di musalah dulu, lagi sholat. Padahal mah udah selesai sholat, udah lagi pulang. Akhirnya gue bilang baik lagi, kok lama banget Bila? Iya bentar, sama ke toilet dulu. Padahal nggak ke toilet. Itu berarti akhirnya balik lagi. Pas 2 stasiun itu ke lokasi naik Gojek. Balik kereta dulu. Oh, balik kereta dulu. Terus baru naik Gojek lagi. Oh. Dan jarak dari stasiun ke mallnya tuh ya lumayan juga. Mall apa sih? Daerah Tebet. Kokas. Bukan, satu lagi. Sana lagi dikit. Oh, Kuningan. ITC. Iya, Ambas ya. Ambas ya? Iya, Ambas apa yang Kuningan City? Kuningan ya. Kuningan City ya. Kuningan City yang paling ujung. Kuningan City. Yang mall baru itu. Iya. Oh. Situ. Lumayan kok udah ngelewatin itu kan. Itu lumayan, Dil. Karena perjalanan itu kan macet, apalagi lu turun di stasiun Tebet kan? Dari Tebet naik ke sana lumayan. Udah gitu jam pulang kerja, kayaknya bukan weekend sih. Sabtu deh. Jam weekend, jam buka bersama orang-orang. Udah semacet itu jadinya. Mungkin gini, kalau seandainya pas disuruh balik lo bilang, "Ya, Mas, aku udah di stasiun kedua," mungkin jalan ceritanya bukan beda tuh. Gak seru kayak gitu. Gak seru. Karena gue pernah kenal sama salah. Jadi gue punya temen nih. Gue punya sahabat dulu tuh. Ada acara komunitas. Gue sama teman gue tuh si Seno. Nah, pas gue acara tuh di Istiqlal tahun berapa ya gitu. Gue lupa. Akhirnya ada salah satu ibu-ibu tuh manggil gue. Dari sekian banyak fotografer, dia cerita sama gue pas kita temu, nggak tahu kenapa Mas, pas dari sekian banyaknya fotografer yang datang di acara tersebut, tapi nggak tahu kenapa Mas sama Seno yang dipanggil, kata dia. Akhirnya kita kontak tuh, ilalanya gue nggak lurus. Pas kita udah kenal dipanggil, gue cabut, nggak minta kontak segala macem. Gue bilang, Sen, kenapa nggak kita balik lagi ya? Kita minta kontaknya. Akhirnya gue balik lagi tuh. Pas dari situ akhirnya kita malah panjang. Kalau gue seandainya cuma kita kenalan doang, terus cabut dan nggak balik lagi, mungkin jalan ceritanya nggak akan beda. Nah, ternyata si ibunya tersebut bilang, ternyata gue sama Seno itu adalah kalau dijadiin satu, tanggal lahirnya dia. Oh, oke. Gue totalin apa? Ditotalin. Jadi gue tanggalnya, temen gue ini bulannya. Nah, kalau dijadiin gue sama Seno itu tanggal lahirnya dia. Cuman sayangnya dia udah pergi duluan. Dan baik banget, asli baik banget. Sayang, itu berkesan banget sih buat gue gitu. Mungkin sama juga kayak yang tadi, kalau seandainya lu balik dan lu nggak ada di situ, mungkin di situ lu nggak beda lagi ceritanya. Nah, pas sampai di sana, pas lu makan sama mereka gimana itu? Makan bareng. Serius? Iya, makan bareng jadinya. Itu ngomongin itu sebelum udah makan biasa aja. Makan biasa aja.
udah kayak lagi makan sama temen aja deh. Tapi kan mikirnya aduh dia kayak nggak enak banget sih di sini, tapi mereka ya udah santai aja, dia pesan aja gini. Santai itu, Sesantai itu ya? santai itu. Asli. Sebenarnya artis besar yang punya nama besar bisa sesantai itu gitu. Nah, apa karena emang lu mau mengundang mereka juga kali ya? Juga sih. Ya, karena kan lu sebagai panitia biar lu jauh biar lu ngerasa dekat juga. Tapi mungkin banyak. Ada satu pembahasan gara-gara ini deh. Pas yang lagi di mall itu, yang mereka udah mulai main. Jadi ternyata pas gue masih duduk sendirian, acara belum mulai itu MC di acara itu merhatiin. Oh. Ini cewek kayaknya dari tadi nih sendirian, ini panggung belum ada alat apa-apa, belum ada alat musik apa-apa nih, dia udah duduk aja di situ sendiri. Pas acara udah mulai sekitar baru 4 lagu di-cut nih. Dia mau promosi ada diskon-diskon apa aja kan di mall itu. Nah, setelah itu dia bilang enggak pakai bilang langsung narik MC-nya. MC narik, "Mbak sini ikut saya dulu." Loh, kenapa ya? Maksudnya ada salah apa atau gimana kan? Dia bilang ini dia dari tadi tuh udah duduk sendirian di sini sebelum ada alat rapi di sini. Apa Mbak fans banget sama Payung Teduh? Gitu kan? Oh iya saya ngefans banget sama Payung Teduh. Mbak dari mana? Dari Depok. Oh jauh loh dari Depok ke Tebet. Dia bilang gitu. Naik apa? Sama siapa? Oh saya sendiri. Naik kereta kok. Tapi tetap aja lah jam-jam kayak gini kan jam-jam padat. Jam-jam macet. Bela-belain. Mbak udah pernah nyanyi bareng sama Payung Teduh belum? Payung Teduh belum, kata dia. Oh belum pernah pastinya, saya baru ngelihat beberapa kali kok nonton live-nya. Selebihnya cuma dari YouTube. Oh yaudah kalau mau nyanyi bareng mau nggak? Gituin kan, lu emang boleh. Mikirnya. Akhirnya dia lah yang menawarkan ke Payung Teduh. Mas boleh nggak nyanyi sedikit aja, rap aja, digituin sama si MC-nya, ngerayu kan. Mereka dasarnya kan yang udah kenal kan, udah tahu muka, udah tahu nama. Mereka yang ya udah boleh deh, tapi sempat mikir dulu nih si Mas Isnya kan, maksudnya yang menentukan dia. Ya udah boleh, tapi bagian refnya aja ya, kata Mas Is gitu. Oh ya udah, mau lagu apa? Lagu yang tidurlah Mas. Ada kan tuh lagunya tidurlah. Pas masuk ref, akhirnya emang baru pertama kali dengar suara langsungnya sih ya. Maksudnya pertama kali dia denger gue nyanyi langsung di depannya dia langsung. Itu dia awalnya dia di depan, jadi mic dia megang gitar, gue nyanyi di sini di belakang, agak nyerong lah kayaknya. Baru masuk satu lirik, itu dia langsung nengok. Nggak tahu deh tuh di pikiran dia apa nih, nggak tahu deh. Apa sih ini? Apa sih itu ya? Iya. Nengok terus sama dia malah disuruh lanjutin ke sampai selesai. Oh tadinya cuman rap. Sedikit doang yang di sini. Oke boleh nggak apa-apa tapi sedikit aja ya di bagian rap. Dia bilang ya udah akhirnya mau dilanjutin sampai selesai. Udah. Nah dari situ udah kan makanya pulang. Yang tadi itu. Lagi. Nah itu sempat dibahas di situ ngobrol-ngobrol. Oh mungkin kalau si MC-nya nggak manggil lu buat ikut nyanyi mungkin nggak dapet tawaran untuk makan itu kali ya. Bisa juga bisa jadi beda lagi ceritanya ya. Nah akhirnya jadi manggil Payung Teduh untuk acara kampus. Sempat ada kayak sedikit konflik gitu deh. Kayak sama di kampus. Di kampus awalnya. Karena kan kita mikirnya dananya tuh bakal turun sekian. Oke. Itu udah diomongin. Kan di Mas Is itu kita bisa nih ngundang Mas Isnya doang. Satu full Payung Teduh. Jadi kita ngundang Mas Is aja. Nah kalau emang dana dari kampus turunnya lumayan, baru kita ngundang jadi Payung Teduhnya nih satu full. Nggak mau langsung Payung Teduh aja. Ada yang panitia yang lain, ada yang studinya kayak gitu. Oh ya udah terserah. Dan akhirnya kita udah ngomongin full Payung Teduh. Ternyata dana turun dari kampus nggak sebesar yang kita pikirin kan, yang kita ajuin. Kita mau ganti, yaudah deh ganti Mas Is aja. Ya nggak segampang itu kan. Mas Isnya dong yang nggak enak pasti. Orang udah latihan bareng, pasti dikasih kenalin ke tuh. Harganya keringanannya lumayan banget. Terus ya mereka udah welcome banget nih, udah baik banget, udah nyiapin tanggal juga gitu kan, udah ngosongin tanggal. Ya siapa yang nggak sepaneng kan, kayak gitu ya wajar, mereka marah tuh wajar banget. Dan akhirnya batal, bener-bener batal. Mas Is nggak mau kok sendiri, karena dia yang ngerti lah kita pasti dia ngerasa nggak enak banget sama teman-temannya, jadi nolak. Bener-bener nolak tuh? Nggak mau. Manajernya ngomong. Oh, pasti dia kecewa banget ya? Kecewa banget, dan gue sampai ngerasa bersalah sampai ngejar-ngejar dia mau minta maaf gitu. Serius?
Kan gue tahu nih jadwalnya. Iya, karena sebelum kan lu udah dekat, udah sering kontek-kontekan. Tahu jadwalnya ngajar kapan kan, ngajar musiknya. Jadi benar-benar nungguin di stasiun, mana ya nih orangnya, benar-benar ngikutin dan dia ternyata enggak diikutin. Sampai dia yang kabur nih, dia kabur karena posisi kan kalau stasiun penuh lah ya. Dia kabur, dia sampai WA, jangan ikutin gue udah maksudnya ya udah oke dimaafin tapi ya udah clear udah jadi kan aduh ini kenapa jadi kayak gini mikirnya gitu. Mungkin kalau jadi pun dan tetap bisa manggil itu ceritanya akan lain lagi ya. Nah pas kan gue juga pernah lihat tuh lu pernah upload juga lu nyanyi sama Judika tuh. Tuh kalau itu nggak sengaja sih. Nggak sengaja juga. Acara ulang tahun di kantor, terus sebelumnya kayak 2 hari sebelumnya deh, itu kalau nggak salah kan acaranya hari Senin pakai seragam posisinya kan. Terus pas hari Jumat kita ngomongin di kantor, gak enak banget kan nonton acara ulang tahun tapi pakai seragam. Pada mikirnya kan kayaknya nggak leluasa banget pakai rok kayak gitu. Tapi tahu kalau kantor itu ngundang Judika. Tahu, kita udah tahu gestarnya dia, udah tahu. Terus gue bilang, kalau gue sih nggak bakal pakai seragam ya, soalnya gue bakal nemenin Judika nyanyi di panggung, kan bercanda aja. Iya. Oh iya Dil, ya terserah lo, terserah. Orang ruangan tuh bilangnya kayak gitu. Dan pas lagi hari H, kita langsung ngerubung di depan panggung kan, panggungnya pendek gitu, nggak tinggi. Ngerubung di depan, terus tiba-tiba pas lagu keempat dia nawarin ada yang mau nyanyi bareng nggak di sini. Udah akhirnya langsung didorong, karena emang posisi udah di depan kan, tinggal naik aja. Udah tinggal naik. Itu ada 7 orang yang naik, jadi satu-satu dipilih sama Judikanya langsung udah nyanyi bareng, udah clear. Kan tinggi banget dia, nyampe apa Judikanya? Suara cowok sih sebenarnya. Oh, tapi suara lu nggak diturunin ya? Tapi apa istilah kasarnya lu nggak kepikiran juga buat itulah ucapan doa. Iya, ucapan adalah doa ya. Mau bercanda kayak apa juga kalau emang udah dicatat udah. Kan? Bener kan naik tuh temenin kan nyanyi tapi tetap kondisi pakai seragam. Iya. Soalnya bener, gue pernah dengar kata-kata siapa artis Denny Cagur. Kalau lu pengen sesuatu, lu ucap aja. Karena ketika lo berucap, bumi mendengar, langit yang akan mengabulkan. Karena gue pernah banget gue dengar kata-kata dia, karena Denny tuh pernah bilang kayak gitu. Nah sebelum Denny Cagur jadi yang sekarang, dia pernah bilang, ntar gue akan beli. Yeah. Dan sekarang dia kebeli. Nah dari ucapan itu doa, karena apa yang kita ucapkan kalau yakin pasti tercapai lah gimana pun caranya. Nah tapi gini maksudnya dengan apa yang sudah lu capai, lu ada keinginan untuk apa Maksudnya misalkan lu pernah gak sih, pertanyaan gue gini, lu pernah gak sih ikut audisi kayak gitu Audisi pernah pas awal kuliah 2013. Yang lagi ikut acara apa? Audisi Idol pernah. Tapi nggak lolos sih, kenapa? Ya nggak tahu, nggak lolos. Jadi kan sebelum ke juri artis itu kan ada tahap yang banyak tuh, kan tahap audisi sama Casey sama kru si TV-nya itu kan. Nah itu nggak lolos, baru tahap awal itu nggak lolos. Itu udah berapa? Lu ikut audisi itu udah berapa kali? Itu pertama kali itu dong. Pertama kali. Itu pertama kali berarti Indonesian Idol pertama kali? Enggak, bukan. Itu Indonesian Idol keberapa ya? Kayaknya ketiga deh, tahun ketiga. Itu yang bareng siapa 2013 ya? Iya benar, udah lama banget soalnya. Itu lupa. 2013. Tapi udah itu pernah ikut lagi selain itu? Belum pernah ikut lagi. Tapi ada rencana pengen ikut? Kurang tahu sih. Belum kepikiran ya? Nggak ada. Mungkin dulu ikut karena kayak doang kan, kayak penuh nih ngantri gitu, kayak seru banget sih, ya udah pengen nyobain aja. Dari SMA pengen nyobain, tapi nggak yang kayak terobsesi banget nggak ya? Gue harus masuk, pokoknya gue harus lolos, mau berapa kali audisi, pokoknya gue harus nyoba setiap tahun, enggak. Karena emang apalagi setelah kenal kayak cover sendiri, main alat musik sendiri, ya udah kayak senangnya gitu aja. Oh, karena media juga sudah menyediakan tempat ya. Media sudah menyediakan tempat, jadi lu ya udah asik aja. Nah tapi gue yang menarik kita flashback ke belakang, yang sebelum kita podcast di sini kan kita pernah podcast juga sebelumnya tuh. Nah lu katanya pernah ya pada saat
itu apa? Yang lo ikut audisi ditemenin sama siapa? Oh iya, waktu itu ditemenin sama orang tua, sama sepupu yang seumuran, cewek Oke, juga. Terus bokap waktu itu ngambil cuti kerja 2 hari. Tapi emang keluarga lu tahu lu bisa nyanyi dan mereka ngedukung? Emang tahu. Kalau ngedukung emang dari kecil udah ikut lomba di TK, gitu. udah dikasih nyanyi gitu. Awalnya sih nari sebenarnya, terus Orang minta susu dikasih nih, gitu enggak gitu. enggak gitu ya. awalnya enggaknya nari. Karena gitu. biasanya kalau di TK itu nari yang rombongan gitu kan, dan dari daerah. Terus tiba-tiba kan manggil nyokap itu emak. Nah, Dila mau nyanyi. Lu emang bisa nyanyi? Orang biasanya nari, digituin dong sama nyokap. Bisa kok, bisa. Akhirnya tiba-tiba ngambil mic sendiri. Mau nyanyi, udah nyanyi. Jadi Ibu Kartini deh, lagi Kartinian waktu itu. Oh, lagi Kartinian. Pakai kebaya soalnya, konde gitu zaman kecil. Ya udah dari situ, oh ya anak bisa nyanyi, ya udah. Tapi emang nggak ada di lesin, nggak ada, udah sendiri aja, otodidak aja, berjalan. Ya, tapi emang ya orang, tapi nyokap bokap penyanyi. Apa ada seni? Seneng nyanyi emang. Seneng nyanyi. Pernah ikut audisi buat radio zaman dulu, lolos tapi nggak diizinin sama bokap. Waktu itu masih pacaran. Oh, masih pacaran. Nggak diizinin. Jadi ya udah nggak jadi. Yaudah, Tapi jadi akhirnya kalau ada acara-acara aja nyanyi. oh, akhirnya mungkin nyokap mau nasibnya nggak, jangan sampai kayak gue dulu. Lu boleh nahan gue tapi anak jangan. Terserah gitu. dia mau terserah gitu. Tapi lu anak berapa sih, Til? Satu-satunya. Oh, anak satu-satunya. Ya Allah. Pantesan ya, maksudnya dibebasin tapi masih ya, tetap dikontrol. Dikontrol. Berarti emang nyokap bisa nyanyi. Selain nyokap, nenek emang berarti emang ada unsur keluarga. Ada. Kalau bokap senangnya main musik sih. Oh gitu, musik Kalau apa? bokap di musik. Pokoknya nggak bisa cuma drum. Oh, lah. Nih, gua pun sebenarnya kalau keluarga gua juga Senang. seni juga. Bokap itu pemain keyboard, organ tunggal. Nah, kakek gua nih itu jago gambar. Lukis. Makanya tapi gua lari ke digital. Tapi sama aja sih. iya seni juga, cuman gitu juga kan. iya. Nah, pas akhirnya gue baru tahu tuh, dan gue bisa gambar gitu. Gue bisa gambar, cuman masih dalam siklus nyontek. Iya. Gitu, cuman gue nggak bisa main musik sama sekali. Ya nggak semuanya sih bakal di. Tapi gue pengen belajar. Ya udah belajar. Iya gitu dong, ya udah belajar. Ya udah bener belajar. Iya bener. Juga pengen nih mau bisa main gitar, pengen banget. Dibeliin gitar kayak gede zaman kelas 6 SD gitu, diajarin sama ada kakak sepupu yang emang jago banget kan. Ya tetep karena emang masih mau doang, nggak bisa. Belum ada ini sih ya, mungkin belum ada dorongan. Enggak, apa karena ini kali ya? Kalau lu punya dulu baru bisa. Iya, karena udah punya kan nggak sayang dong kalau nggak dipakai. Kalau gue kan emang karena nggak beli, mungkin gue harus beli dulu. Tapi masalah minat juga. Mau ngelanjutin di situ atau enggak? Kalau gue kan mikirnya, kayaknya kalau bikin video pakai alat musik sendiri kayak keren nih. Jadi gue harus belajar dong gitu. Enggak, kalau gue yang penting bisa. Kadang kalau capek kerja, kan gue kan sedang kuliah juga kan, gue kuliah juga. Kadang ngedit konten juga, bikin lagi pusing nih segala macem. Kayaknya tuh pengen iseng aja, nggak harus buat di YouTube atau apa, ya iseng aja. Gue pengen bisa. Apa emang harus beli dulu kali? Momennya belum ada kali. Iya kali ya. Soalnya gue deh. Dorongan. Biasanya begitu. Dorongannya kacang nih. Enggak, soalnya gue kata orang, udah gampang main gitar mah. Ya, tinggal aja YouTube. gampang. Tinggal aja lihat YouTube. Gue lihat YouTube nih. Jadi Enggak. anjing bete gue ketinggalan. Gue males gue. Udah. Gue ngapain akhirnya belum ada bete. dorongan aja. Iya kali ya. Karena emang segala sesuatu emang diniatin dari semangat diri sendiri dorongan. juga. Ada dorongan ya. Mau susah apa kayak gitu juga kalau ada dorongannya pasti. Iya, dorongannya kalau salah satu lu mungkin keluarga kali ya. Enggak juga. Apa yang pengen diri sendiri aja. Pengen aja gitu. Emang kepengen bikin video yang
oh gue punya kelebihan nyanyi nih, tapi kayaknya kalau ditambahin sama alat musik ya meskipun cuma asal bisa doang kayaknya seru juga gitu. Dan kenapa memilih gitar? Karena kayak keren banget nih cewek megang gitar, keren aja gitu mikirnya. Iya. Kayak ya selepas dari kita ijab atau apa gitu ya, lu ijab atau apa, emang kalau cewek main gitar asik aja sih. Dan ternyata emang benar-benar mungkin karena bentuknya dia yang ini ya, yang imut. Tahu gitar ini tuh karena paling teduh yang pakai juga. Oh itu ada gitar sekecil itu, tapi senarnya 6. Tapi ini Kalau ukulele kan 4 kan. ini kan gitar kan. Kalau aku Gitar lele lele disebutnya. ini gitar lele. Kalau aku lele yang 4 doang. 4 doang kalau ukulele. Tapi dia lebih nyaring. Lebih nyaring dan ini lebih menarik banyak perhatian, dan ternyata banyak orang juga yang belum banyak tahu ada Tentang gitar ini. Gitar sekecil ini. Sampai waktu itu pas lagi level 1 kursus bahasa Korea kan sering cover lagu Korea kan. Terus kayak ya pede aja nih kalau habis nge-cover videonya itu ngirimin linknya ke guru. Gurunya kan emang asli orang sana kan. Ngirimin minta ya tonton deh kalau lagi ini kan, kalau lagi Oh iya. gurunya cewek nih. Nah, ternyata beneran ditonton sama gurunya itu. Dan pas lagi acara kelulusan si gurunya ini minta Dila tampil ya pakai gitarnya, nyanyiin 1 lagu 2 lagu gitu ya. Jadi ternyata semenarik itu, ini bisa menarik perhatian. Oh ini walaupun kecil bisa menarik perhatian ya. Si mungil ini. Iya, gue sempet belajar. Gue pernah ikut kru band juga. Dikasih tahu kalau pengen belajar katanya 5 jari ini begini gitu. Aduh bilang biar ini lancar. Ya emang setiap orang kan serius itu juga santai aja. Setiap orang kan emang cara orang buat ngajarin kan kadang beda-beda kan. Orang yang ngajarin ya sih, tergantung yang ngajarin. Gue pengen belajar susah banget. Padahal saudara gue sebelah rumah punya, cuman kalau punya orang Gak kurang enak ya. iya, gue tipikal gitu sih. Gue kalau ada orang udah pakai aja, tapi kalau punya orang kalau rusak kalau walaupun biasa juga kayaknya iya mau enak aja. gue kesel mau Pentok ya, apa gitu, kayak gitu. bodo amat. Tapi orang kayaknya nggak ini sih emang. Nah, oke, kembali lagi kita ke yang masalah pada akhirnya lu ikut audisi itu Indonesian Idol. Lu pergi sama keluarga? Orang tua Orang. nginep itu dari hari Senin sore. Gue pulang kuliah Senin sore, Senin siang. Gue nyusul sama sepupu yang umuran itu kan. Nyokap Itu yang audisi di mana? deket Mall of Indonesia, Moi deket Moi, seberang Moi banget, Balai Samudra kalau nggak salah deh. Oh, oke. Tempat gede gitu kan. Pas pulang dari kampus, gue langsung nyusul sama saudara namanya Dian kan, nyusul ke sana. Jadi bokap mikirnya itu jauh banget dari rumah, kalau pulang pergi itu jauh banget. Itu maksudnya belum area gue banget nih, bukan area main gue zaman kuliah waktu itu kan, ujung banget soalnya. Akhirnya dicari tahu, oh ada nih keponakan bokap yang kerja di hotel di situ. Oh, oke. Akhirnya udah deh nginep situ aja. Ya 2 malam deh, yaudah akhirnya nginep. Oh, berarti lu sama nyokap sama bokap? Iya benar-benar dianterin ke tempat audisinya pun benar-benar dianterin. Kita berempat. Oh ke situ. iya. Hari pertama nggak lolos, besokannya mau ikut lagi. Boleh mas. Oh boleh ya. Jadi Selasa kan audisi mulai. Selasa nggak lolos, Rabu mau percobaan sampai hari Kamis. Bolehnya itu 3 hari pokoknya. Tapi gue cuma ikut 2 hari sampai Rabu. Pas Rabu itu nggak lolos juga. Nah pas paginya sebelum berangkat, bokap itu sempet bilang katanya mau masuk kerja. Gak enak udah cuti 2 hari, Senin sama Selasa. Rabu nggak ikut ya ke tempat audisinya. Jadi soalnya nggak ada bayangan tuh kita Rabu bakal ikut audisi lagi bayangannya. Tapi karena ternyata boleh, ya udah diperpanjang aja deh. Tapi kalau emang nggak lolos udah pulang aja. Nah akhirnya yang malamnya itu bilangnya Rabunya mau masuk, tiba-tiba Rabu pagi berubah lagi, mau pulang aja deh, capek. Oh bokap tuh. Mau pulang ke rumah aja, bilangnya sama nyokap bilang lagi dong ke sama sepupu. Ya udah nggak apa-apa, kita bertiga aja ke tempat audisinya. Udah bokap pulang sendiri, ternyata kita nggak lolos, pulang itu naik taksi sampai Depok, ITC Depok. Nyokap itu emang belum makan nih seharian, kita bertiga tuh belum makan seharian, dan nyokap itu tipenya yang mabukan. Akhirnya turun dulu, makan dulu kan. Dan sepupu tuh sempet bilang, abahnya si Dila nggak dibeliin makan apa-apa, manggil bokap abah. Oh abah.
abang nggak beliin apa-apa. Terus kata nyokap, gampang lah beliin aja deket rumah, ntar dia nggak senang lagi dibeliin masakan dari sini, gitu kan. Pas udah pulang, nyampe pokoknya dari ITC kita naik angkot sampai Gang Duret. Waktu itu sempat berebut, Lia maunya turunnya, Lia itu sepupu, maunya turun di komplek di BDN kan bisa tuh nembus lewat kampung. Nah gue maunya Gang Duren aja Di depan jadi nggak terlalu jauh. sama sih jauhnya, cuman kayaknya kalau dari Gang Duren itu tinggal lurus aja jalan, nggak belok-belok kayak di komplek gitu kan. Akhirnya dia ngalah nih, tumbenan dia ngalah. Biasanya enggak. Enggak, biasanya enggak. Si Lia itu wah agak susah deh kalau buat ngalah. Pas turun, gue jalan duluan, nyokap sama Lia di belakangnya santai jalan-jalan biasa. Itu sekitar abis asar nyampe 3:30 deh, nyampe rumah. Kok jalanan depan sana ditutup ya? Terus banyak orang duduk di situ, ada bendera kuning, gitu kan. Pas ada bendera kuning, kirain tetangga persis sebelah, karena ada kayak kakek, gitu kan. Pas nyampe situ, anak-anak kecil itu nyamperin ngomongnya tuh sama nyokap. Si Lia nanya, itu siapa yang wafat, siapa yang meninggal? Diem semuanya nih. Jadi mereka tuh teman-temannya ponakan lah, ada waktu itu masih SD juga mereka. Itu siapa yang wafat? Abah, Mak. Yang dipanggil Abah itu yang nggak ada lagi. Iya, cuman bokap lu. Abahnya siapa? Abah. Terus yang ngomong itu malah nangis juga nih anak kecil ini kan. Kita makin bingung, ini siapa sih? Maksudnya ya bingung juga karena sehat-sehat aja. Iya, karena kan ikut sama lu juga kan. Paginya masih ketemu gitu, nggak ada yang kayak gimana. Dan emang kalau sakit ya nggak pernah serius sih, kayak sakit-sakit ya flu, batuk, demam kan wajar kan kayak gitu. Nah kira benar pas kita agak belok turunan kan mentok baru tuh rumah gue kan. Mentok udah langsung tenda rapih di depan. Emang tenda warga situ, tenda RT rumah gue lah pokoknya. Jadi pas masuk udah rame keluarga di situ semua. Keluarga nyokap, kalau keluarga bokap tuh daerah Jakarta jadi masih pada jalan. Oh, masih jalan. Langsung rame. Kayak berasa itu kayak apa ya? Oh udah nggak bisa diinin deh. Terus sampai ada temen yang ngomong, kok lu gak nangis Cil? Ya terus kalau gue nangis sama gue jatuh kayak gitu, siapa yang nanganin gitu kan mikirnya. Terus juga kalau nangis emang Bakalan hidup lagi. Kalau hidup lagi kan enggak. Jadi ya udah, tapi ternyata setelah Pasti berasanya setelah 40 hari. Setelah rumah udah kosong, keluarga udah pada pulang semua kan, udah tinggal dua-duaan banget kan. Itu ditambah lagi selesai UAS di kampus, libur 3 bulan. 3 bulan nggak ngapa-ngapain gitu kan di rumah, udah sakit jadinya. Sakitnya di situ. Bener-bener nggak bisa bangun, yang kayak bengong. Tapi nggak tahu sih. Gue pun pernah kayak gitu. Jadi kalau emang dalam keluarga yang meninggal pasti adalah salah satu yang bakalan nangin buat ngubungin keluarga apa. Karena kalau semuanya drop, nggak ada yang. Siapa yang ini ya? Iya, bahkan gue sendiri pun ketika nyokap gue meninggal, gue yang bilang ke bokap gue, udah sabar, ikhlasin gitu. Tapi berasanya setelah 40 hari itu nggak ada gitu. Nah, yang sulitnya adalah ketika kita kehilangan orang yang kita cintai adalah menerima keadaan itu. Itu gimana asli. Wah. Nih, kan kayak gitu. Iya, itu parah banget sih. Nah, ketika bokap nggak ada dan lu selama 3 bulan ngedrop itu, apa yang pernah lu cerita itu ke WA yang lu pernah sakit? Terus lu pernah sakit nih, lu cerita sama gua. Terus lu dirawat rumah sakit sampai mati suri apa bukan? Kalau dirawat mah enggak. Kalau dirawat beda lagi. Kalau ini dia nggak dirawat, di rumah. Oh, itu beda lagi ya? Kalau ini benar-benar di rumah. Akhirnya karena nyokap itu kan takutan kalau ngeliat gue sakit. Nyokap itu tipenya yang takutan kalau ngeliat gue sakit. Mau sakit yang ringan pun aja dia udah ngeribat tuh ke rumah sakit aja deh, kayak gitu kan. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau kemarin emang sebenarnya bisa disebut sakit agak berat. Cuman kan di kejiwaan kan jadinya. Bukan di fisiknya nggak apa-apa. Akhirnya kita ngungsi lah ke rumah yang sepupu tuh si Lia, beda gang doang kan, ngungsi di situ. Itu benar-benar yang berbulan-bulan bahkan. Itu yang diem aja, yang kayak diajak ngomong kayak kosong, kayak nangis, uring-uringan kayak gitu kan. Sampai lu panggilin ustadz lah kayak gitu-gitu. Udah aku bang ngeliat, iya dia emang kepikiran bapaknya aja. Mungkin kan karena pertama kali ngalamin ada yang satu rumah wafat. Terus yang kedua mendadak, nggak ada sakit apa-apa gitu kan, kayak shock banget loh. Dia pagi habis ketemu terus tiba-tiba sore udah nggak ada kan, pasti dia shock banget. Jadi ya wajar lah dia sakit kayak gini. Mungkin
seandainya lo tahu nyokap nggak ada, mungkin pada saat itu lo mungkin menghabiskan waktu kali ya. Bokap. Iya, sorry, bokap itu nggak ada pada saat itu, lo mungkin bisa menghabiskan waktu sehari-hari itu kali ya. Bisa jadi, cuman emang terbilangnya gue sama bokap tuh nggak deket banget, nggak yang kayak sakrab sama nyokap gitu kan, nggak terlalu deket banget. Tapi pas lagi nginep di hotel tuh kayak ngeliat ada yang beda. Emang kayak kok bengong aja. Biasanya tipenya itu yang banyak ngomong, yang suka ngebecandain kayak gitu kan. Ini kok diem aja benar-benar yang kayak anteng, duduk di balkon kayak ngeliatin ke atas aja, ke awan aja gitu kan, bengong aja. Sampai sempat ngomong sama sepupu, Dila, bapak lu kenapa sih kok tumben diem aja? Sampai dia itu enggak, karena tahu lah gimana bokap itu ramai banget dan kayak nggak nyangka banget sih. Tapi ada gak yang keinginan yang belum lo capai gitu? Kan flashback ke belakang yang gue pernah tanyain, cuman kita bahasnya beda. Nah, ada gak keinginan yang belum lo capai saat ini? Kalau keinginan apa ya? Banyak sih sebenarnya, banyak sih pasti. Kalau keinginan belum mencapai. Tapi salah satunya sih yang paling ini banget, mau ke Korea ya. Pengen ke Korea? Ketemu siapa sih? Salah satunya itu, makanya belajar Korea. bahasanya. Jadi kan biar kayak kesana tuh, dasarnya tahu deh nih, lu jago banget tapi seenggaknya minimal dasar tahu. Minimal tahu orang ngomong sana ngerti. Paham. Kayak bahasa umum lah, kan bahasa ngobrol umum, bukan yang bahasa kayak gimana. Nggak ada siapa-siapa di sana. Tapi kayak pengen aja kesana. Sampai waktu itu kan kalau orang-orang suka nonton drama Korea karena aktor. Iya. Ada dia nih yang main. Gue nggak kenal kayak emang dia siapa, nggak kenalin kayak gitu. Tapi waktu itu pertama kalinya ngefans banget sama orang sana itu dia gitaris. Ada cowok gitaris orang sana, ternyata dia juga bisa nyanyi dan dia bikin lagu sendiri. Udah, dia tahu nggak penyanyi Korea namanya Ayu, tulisannya IU? Nggak tahu deh. Nggak tahu ya? Gue kalau penyanyi Korea gitu nggak tahu kenapa gue emang nggak suka bukan sih. Boyband ya, bukan boyband sama itu, penyanyi solo. Iya, penyanyi solo, maksudnya mau penyanyi solo mau apa, mau Nggak terlalu itu nggak terlalu sih dia. Iya sama, gue juga nggak terlalu. Nggak tahu sih orang tuh kalau sama orang Korea kayaknya sampai gimana gitu. Kan ada yang sampai kayak gimana Yeah. kan. Nah, makanya gue juga pas pertama kali ngefans, bukan ngefans masih, maksudnya suka karena dia bisa nyiptain lagu, dia main alat musik gitar, terus sama dia nyanyiin sendiri. Dan ternyata itu dia dasarnya itu gitarisnya si Ayu ini. Itu kenal banget si Ayu ini. Pokoknya tahu. Kalau tanya cewek-cewek pasti tahu. Nah, terusnya cover dia. Lagunya ternyata setipe kayak Payung Teduh yang ini loh, yang slow gitu ya. Ngepop gitu kan. gitu gak sih? Iya, dia pop gitu ya? Kayak gitulah pokoknya. Nah, setelah coba cover, di-upload di Instagram, nge-tag ke dia, dan gue berisik di Instagram nih. Berisik lagi. Tapi kan mikirnya artis Korea kan gak mungkin kan. Maksudnya dia juga udah terkenal banget di sana. Bagi yang tahu, bagi yang kenal. Nge-tag. Jadi di komentar itu gue tulis, gue nge-tag nama dia, terkomentar gue nge-tag nama dia, sampai akhirnya ke-notice sama dia dan dia nge-like. Dan dia nge-like videonya. Saya mikirnya, ini beneran nih, dia nge-like. Dan ternyata ya bener, dia nge-like si video itu. Dan gue juga mikirnya, ternyata artis sana pun juga ada yang sehumble ini, ada yang sesantai itu. Kalau di gue nggak tahu sih. Kalau sebenarnya orang luar itu jauh lebih menghargai. Notisnya. Iya. Dibandingin orang kita ya. Orang kita tuh barbar banget. Banding artis inilah pokoknya. Ya mau artis mau apa, barbar banget. Karena mereka tuh jauh lebih bisa menghargai. Orang sana jauh lebih menghargai karya kita. Tuh mereka tuh walaupun karya kita jelek tuh simple. Kayaknya tuh penghargaan, apresiasi. Itu keren banget asli. Kayak menghargai usaha banget. Ya apalagi kalau cuma apa ya, kalau kata netizen orang Indonesia, netizen kita tuh, lu bukan jelek, cuman beda server aja. Iya. Bukannya cuma beda tempat aja. Urusan tempat doang. Karena gue juga pernah ngalamin ikut lomba.
Lomba itu tentang bahasa Korea, jadi dia boleh nge-cover tarian tradisionalnya, boleh nge-coverin kayak di K-pop dance-nya kayak gitu, boleh cover lagu juga boleh. Tapi mereka tuh emang bener-bener nilai kreativitas, bukan masalah bagus enggaknya, tapi masalah kreativitas. Itu mereka ngadain Korea, dan itu di berapa puluh negara mereka nyebar emang udah banyak orang tahu. Terus gue coba-coba ikut iseng, ngajak saudara kan, dia kan juga videografer, terus dia bisa main gitar juga. Akhirnya dia yang bikinin musiknya, kita coverin lagu ini, gue kasih tahu lagunya lagu yang slow juga gue milihnya, terus nanti lo rekamin gue juga gitu kan. Nah, akhirnya nggak nyangka dapet juara 5 yang lomba bukan kemarin 2019, sebelum pandemi nih pokoknya. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Dan itu mereka yang menghargai itu gitu loh. Gue mikirnya juga dari sekian puluhan ribu orang yang ikut, terus gue pilih jadi juara 5. Jadi kayak gue perlu juara 1 kayaknya udah gue masuk 5 besar gitu mikirnya. Awalnya masuk 30 besar dulu disaring, terus kayak di vote aplikasi sendiri dapat juara 5. Dan itu Berarti yang juara 5 ya? juara 5 waktu itu. Nah, nggak nyangkanya karena waktu itu ada Berapa peserta sih dari juara? 35.000. Kalau duit coaching kembali 1.500. Itu 3.500 beda ya. 35.000 peserta dari berapa puluh negara gitu, dia nge-share si acara itu. Juara kelima ini banget sih, apa sih, sangat Sangat nggak usah harus juara 5 juga, juara Arab sih silakan. Jadi juara 5 tuh ada beberapa orang. Jadi kita disaring 30 orang, dari 35.000 itu disaring 30 orang, dan pakai vote itu tinggal diurutin deh 1 siapa, 2 siapa. Jadi juara 1 ada 1 orang, juara 2 ada 2 orang, juara 3 ada 3 orang, 4 ada 4 orang, 5 ada beberapa deh sisanya dari 30 orang satunya itu. Nah, dari situ dia lihat lagi nih yang dari Indonesia mana aja, mana dari Indonesia, dan mereka ngadain acara seminar yang kita tuh diundang buat ceritain dapat ide dari mana sih nih bikin video ini buat lomba ini, kayak gitu. Kita presentasi satu-satu tentang video kita, dan mereka sebegitunya gitu, kayak seneng banget. Dan karyanya itu dari 30 pemenang itu ditampilin di sana. Muka lu ada di Korea ya, walaupun di sana ya. Iya, gue mikirnya, wah ada museum sana nih, siapa yang kira-kira lagi di sana ya? Tapi pas banget emang lagi nggak ada yang, kan suka ada aja kan pasti pada liburan atau apa kan, lagi hype-nya banget lah, orang-orang pada liburan ke sana kan. Siapa tahu kan teman ada rencana pas ke sana. Ada lu. Gak apa-apa, gue belum nyampe ke sana. Yang penting karyanya, kayak lebih ke karya sih, senang aja. Nah ini, tapi gue ngomong nih, selama lu jadi penyanyi lu pernah gak sih bikin? Kira aku pernah. Dari zaman kapan bikin lagu? Kayak dari zaman SMP awal bisa gitar, lagu-lagu yang biasa-biasa yang masih alay-alay gitu kan. Pernah ada. Kayak coretannya sih ada juga sih di rumah. Terus pas kuliah bikin juga. Pas kenal Pain Teduh bikin juga. Kayak satu personil tuh kayak gue bikinin satu lagu gitu. Serius? Iya, kayak menggambarkan dia. Tapi yang baru benar-benar ada nada sama liriknya itu yang buat Mas Comi yang main bass, sama yang masih sudah belum ya? Lupa, waktu itu kayak baru 2 lagu deh. Sama lagu buat si Pain Teduh keseluruhan. Itu udah jadi? Enggak diberesin sih, tapi ada lagunya. Enggak diiniin, enggak di-tag di studio itu enggak. Enggak, maksudnya beres tuh yang penting udah ada nadanya. Udah. Kayak udah fix kayak gitu. Oh, udah jadi, berarti udah jadi, tinggal lupa kayak gimana nadanya, lupa. Ada pokoknya, catatannya mah ada. Nah, kalau bikin lagu itu yang pertama kali lu bikin itu si lagunya dulu atau nadanya? Biasanya liriknya dulu. Biasanya liriknya dulu, karena beberapa lagu itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kan harus ngorek dulu nih, apa ya kemarin tuh ngalamin apa pas mau bikin lagu ini nih. Kayak aku bikin pengalaman karena putus sama si ini, contoh. Terus berarti tapi benar. Ya benar. Udah kejadian. Terus mikir apa aja ya sama dia gini, tulis liriknya. Tapi benar. Baru bikin adanya. Bikin lagu
lagu yang tentang diri lu, apa tentang percintaan? Ada Atau lu beberapa, ada ngerasa beberapa. kecewa? Yang akhir-akhir ini? Ada. Paling terakhir itu 2000, ya sekitar 18 akhir atau enggak 19 awal. Akhir 18 akhir. Mau Idul Adha, ya, ingat banget. Karena janjinya habis Idul Adha mau ke rumah. Siapa? Ada orang Oh, kantor. ada orang kantor. Oh, siapa? Ada orang kantor kan orang. Orang kantor kan banyak. Oh iya benar. Iya. Ada ratusan orang kan Iya, karyawan. kantorannya. Ya orang kantor doang yang tahu siapa orangnya. Ya Allah. Iya. Tapi lu selama lu bikin lagu itu tentang emang pengalaman pribadi banget ya. Kebanyakan pengalaman. Kenapa sih? Maksudnya Lebih gampang sebenarnya karena kita ngalamin sendiri. oh, berarti kayak gini kan. Kalau stand up comedy tuh kalau lu pengen awal mula stand up ya dari pengalaman Diri dia pribadi sendiri. dulu ya. Sebelum gue pernah soalnya kayak gitu, gue stand up tapi nggak lucu garing. Karena pengalaman orang lain gue bawain. Iya. Bukan Gitu. dari diri sendiri kan. Ya enggak, kalau pengalaman orang lain gue bawain tapi siklusnya teman-teman kita tahu lucu. Nah, gue bawain pengalaman itu tapi pengalaman Yang orang penontonnya lain nggak ada yang penonton nggak ada yang tahu. tahu, jadinya Nggak dapet nih. garing, nggak dapet. Nah, yang gue penasaran tuh pas lu bikin lagu tentang tuh, berarti lu ditinggalin apa di ghosting? Apa ada di PHP-in sih? Kalau di istilahku nggak ada PHP sih. Misalnya di kamus gue sendiri nggak ada istilah Nggak ada. PHP. Emangnya belum jodoh. Mm-mm. Belum jodoh. Belum jodoh sama lu? Belum jodoh sama lu? Iya, emang belum jodoh aja, Oh, iya. belum jodoh. Sama lu? Iya. Sama dia? Dia udah ada tuh jodohnya, Oh, iya. udah punya anak juga kan. Ya Allah. Apa lagi satu? Ih, sakit. Perih. Enggak, gimana perasaannya? Pas enggak, soalnya kan satu kantor itu beda lantai. Satu kantor, satu ruangan. Ih, jadi. Ih, gila sih. Angkat kepala, nengok, kelihatan. Berdamai dengan itu semua. Iya butuh waktu, semua perihal waktu aja sih. Tapi awal-awal gede. Bukan gede, apa ya? Banyak pertanyaan, terlalu banyak pertanyaan kenapa ya kayak gini, kenapa kayak gitu. Terus akhirnya ketika mengikhlaskan, kayak oh ya udah deh, emang ini bukan buat gue, gitu, ikhlasin aja kayak gitu. Itu pertanyaan kenapa itu hilang sendiri. Nah ketika itu pertanyaan kenapa udah nggak ada, semua pertanyaan itu udah nggak ada di sini. Si waktu itu yang akan ngejawab sendiri. Jadi dari situ gue dapet kalimat, gue nggak akan mencari tahu apa yang sebenarnya gue nggak perlu tahu. Karena kalau gue perlu tahu itu, tanpa Semakin gue sakit. cari tahu, Semakin gue akan sakit. tahu sendiri. Oke. Dan benar, tanpa gue mencari tahu lagi, akhirnya Tapi kalau lu mencari tahu malah lu makin sakit. iya. Alasannya dia waktu itu ibunya minta dia tinggal di sana, isinya dibawa ke sana, sedangkan lu anak salah satunya, maksudnya gue anak salah satunya. Nggak mungkin diajak ke sana, nanti ibu lo sama siapa di sini, lu penyesuaian tempat baru lagi. Ibaratnya ya banyaknya dipertimbangin, tapi kan sebenarnya masih bisa diomongin sebenarnya. Dan pas semenjak dia bilang alasan itu, di sini tuh banyak banget. Kenapa ya kok tiba-tiba kayak gitu? Ibunya kok kenapa ya kok tiba-tiba dia ngasih alasan itu? Banyak banget pertanyaan kenapa. Tapi akhirnya oh ya udah, dia jodohnya main sana. Dan pas setelah itu, pas dia udah nikah, balik ke sini dengan santainya gitu, dia di ruangan ada yang nanya, tinggal di mana sekarang? Istrinya, oh ikut dong ke sini. Dengan lantangnya dia bilang kayak gitu, santai banget. Sedangkan waktu itu apa dia lupa nih alasan yang bilang sama gue waktu itu semuanya harus tinggal di sana. Gitu. Sulit sih, berat sih, asli beban. Tapi sekarang bener-bener apa? Udah sebiasa itu. Iya, cuman kan butuh Waktunya. butuh waktu lu berdamai itu sama ya, butuh waktu lu berdamai sama itu semua. Berat ya. Jangan dibayangin. Iya sih, enggak amit-amit sih. Enggak. Dila kan kita udah ngomong banyak kali lebar. Gue sih pengen banget denger lo nyanyi. Di YouTube banyak. Iya di YouTube kan, tapi kan orang nggak tahu nih YouTube-nya siapa, YouTube-nya apa. Sama itu live cover, jadi nggak ada yang diedit, nggak ada apa, udah itu aslinya kayak gitu persis. Enggak, udah nyanyi aja. Ya Allah, emang perempuan susah banget. Enggak, aku pengen
Lagu yang apa? Judul lagu itu? Yang mana? Apa lagu yang bikin sendiri aja? Bikin sendiri itu Singgah Sejenak. Singgah Sejenak. Oh tadi kan makanya bilangnya, bilangnya nggak ada PHP, nggak ada PHP sebenarnya di kamus itu. Tapi adanya terlalu berharap. Iya. Makanya di situ gue di liriknya itu gue nulisnya entah aku yang salah, apa kamu yang lupa ingatan sama janji, ibaratnya begitu. Makanya situ gue masukin situ, apa emang salahnya itu gue terlalu berharap apa gimana ya, apa emang dia yang lupa ya sama janjinya gitu loh. Makanya ada liriknya gitu. Tapi sebelum gue tutup, Dil, nama IG lo apa, Dil? Nurdila Fadlia. Nurdila NOOR DHILA FADLIAH Fadliah. Panjang. Channel YouTube ada? Dila Nur. Dila Nur. DHILA NOOR. Oke. Tuh, berarti ntar ada di sini nih. Di sini ya, di sini. Panjang banget. Di sini pokoknya. Ntar ada di sini pokoknya. Oke. Gua ngapain di sini ya? Masih terbayang saat kau memulai perbincangan ringan selayaknya teman. Namun kau memulai mengetuk pintu hatiku yang sedang ku tutup untuk siapapun. Ternyata kau hanya singgah sejenak. Entah aku yang salah mengartikan, atau memang kau yang berpura-pura hilang ingatan. Ucapanmu terlalu manis hingga mampu membuatku menangis sendiri. Gue nggak ada guna di sini. Kayak Rosal, Gue nggak ada. sumpah. Gue nggak guna di sini. Berasa gue yang jadi biasa gue yang jahatin dia.